Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Alam Sebelah akan selalu tayang di channel YouTube Ustadz Alwiridan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik tanda loncengnya. Dengan subscribe kalian, kami tim Alam Sebelah akan selalu terus menayangkan konten-konten Alam Sebelah yang terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV, bertemu lagi kita di acara Alam Sebelah. Dan dalam kesempatan kali ini, tim survei Alam Sebelah kembali menggali informasi di daerah luar kota Banjarmasin, tepatnya di daerah Gambut. Dan malam pun tiba. Untuk menuju tempat yang dimaksud, tim Alam Sebelah menggunakan kendaraan roda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dini dan rekan saya Putri Devina, dan saat ini kami sedang berada di Jalan Gambut, yaitu tepatnya di Jalan Tata Tata Hanyar. Hanyar. Dan saat ini kita berada di daerah persawahan ya Put ya. Dan di sini kita menurut warga sekitar sering ada penampakan-penampakan dari roh-roh halus di sini. Makanya kita akan langsung ke sebelah sana Ya, untuk menelusuri jalan tersebut. Setelah tim berkendara sejauh 1 kilometer, terpaksa perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki sejauh 2 kilometer karena akses jalan yang sulit hanya berupa jalan setapak. Di kiri dan kanan jalan hanyalah hamparan bekas sawah yang sudah kering. Di tengah hamparan sawah yang luas tadi, terdapat kumpulan pohon yang jumlahnya puluhan, sehingga terlihat dari kejauhan seperti pulau di tengah-tengah persawahan. Disinilah tempat yang dituju. Pemirsa Alam Sebelah, saat ini saya dan juga Putri sedang berada di, namakan apa ya, ini tepatnya sebuah seperti pulau, tapi letaknya di tengah-tengah sawah. Kenapa itu, Ustaz? Ini daerah gambut ya. ya. Nah, jadi ini daerah gambut. Terus di sini ada tengah-tengah pulau, ada pohon ya, banyak ya, pohon yang rindang, sangat banyak sekali. Dan tidak ada yang berani memotong pohon yang ini. Mungkin para warga yang ada di sini ini mungkin mereka pernah ingin memotong, atau mungkin terjadi sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa memotong ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang diganggu, nah seperti itu. Makanya kita kan ingin menguak misteri tentang kenapa pohon ini sangat mungkin sudah
Sudah beratus-ratus ratus tahun tahun gitu gitu, ya. tidak ada yang berani memotong ini, jadi biarkan saja seperti ini. Tapi pada yang lain kan banyak sudah di apa? Iya. Sudah Dipotong dan ini Potong. jadi sawah Sawah. ya. Ya, jadi sawah, jadi apa di padi ya? Iya, padi. Yuk, sama ada harta karun yang tersimpan di dalam hutan tersebut ini. Ustaz. Ya, itu nanti kita coba ya untuk berkomunikasi langsung dengan mereka melalui mediator. Apakah memang di sini menurut kepercayaan apa masyarakat sini ya, Iya. bahwa kata di sini ada bening harta karun. Ada harta karun. Nah, ini sementara ini Ustadz dari awal kita di depan tadi sampai masuk sini beberapa kilometer, berapa meter dari depan ke sini tuh ada aura-auranya seperti apa nih Ustadz? Ya, jadi di sini sangat kuat ya. Saya merasakan energi yang sangat kuat sekali. Jadi lumayan besar-besar gitu auranya. Energinya kayak besar gitu. Kalau yang lain kadang-kadang auranya kecil tapi menusuk auranya. Tekanannya menusuk kayak gitu. Kalau ini besar auranya tapi menekan besar seperti apa ya? Mungkin kalau diibaratkan ya seperti selang, ledeng itu ya, selang. Yang kalau yang kecil ya, itu kan lajang ya, yang banjir tuh keluar airnya. Iya, iya. Tekanannya kayak itu. Itu bilanya aura kecil tapi kuat. Iya. Kalau ini besar tapi tekanannya kuat, berarti mungkin diibaratkan tuh seperti pemadam kebakaran itu. Kan besar selangnya kan, tapi kuat. Wah gitu. Jadi tekanannya kuat gitu. Nah. Ya Ustadz, berarti ini kita langsung saja berbicara, mungkin Ustadz berbicara permisi dulu daripada kita seperti episode-episode Ya, sebelumnya tadi saya sudah permisi di depan, tapi saya juga mau permisi langsung juga di di tempat ini ya begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikutin kami terus, tetap di alam sebelah. Oke, saya akan mencoba untuk berkomunikasi langsung ya. Mudah-mudahan mereka menyambut saya dengan baik-baik seperti itu. Ustadz Alwiridan mencoba berkomunikasi dengan roh penunggu yang ada di daerah tersebut untuk mendapatkan informasi. Dari perguruan Nur Saifullah dengan tim alam sebelah, kami datang ke sini dengan baik-baik, dengan niat baik-baik. Kami datang ke sini hanya untuk mencari informasi, info tentang tempat kalian berada di sini. Semoga kalian menerima kami dengan baik-baik dan mau memberikan informasinya dan mau bekerjasama dengan kami. Terima kasih. Mungkin saya akan memberikan memakai perisai dulu ya. Jadi untuk jaga-jaga satu orang seperti situ ya, itu perguruan saya. Bisa dilihat. Itu teman saya di sana. Itu teman seperguruan saya. Dan itu juga ada ya. Jadi saya bikin menjadi 4 itu ya. Itu ada 4 orang. 1, 2 juga. Agar supaya mereka makhluk gaib itu tidak bisa menembus perisai kita. Seperti itu. Ustadz Alwiridan Mana? mengomandokan dipasangnya perisai agar melindungi seluruh tim dari gangguan penunggu di sana. Dan mediator dari perguruan Nur Saifullah pun sudah siap untuk membantu proses mediasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bicara dengan Anda? Apa? Kami hanya ingin Alwiridan. ya, terima kasih kalau Anda sudah mengenal saya. Orang yang berbahaya di sini. Tahan perisai. Saya tidak berbahaya untuk Anda. Saya datang sini yang baik-baik. Kalau boleh saya dapat info dari kalian. Saya ingin mengetahui kenapa pohon ini bocor. Kenapa namanya Mediator rupanya sudah mengenali Ustadz Alwiridan. Namun sepertinya dia tidak ingin berbicara ataupun memberi informasi. Dan secara tiba-tiba mediator menyerang Ustadz Juan dan menantang secara tidak baik-baik. saya hanya baik-baik, saya ingin hanya bicara dan baik dengan Anda.
Saya ingin tahu bagaimana tempatnya kejadiannya. Mau ada Pian kisah kami nak? Kalahkan aku dulu. Bagaimana kalau kadusnya kayak itu kita berkawanannya berpandiran gitu nak? Pertarungan pun terjadi, dan makhluk tersebut rupanya mempunyai ilmu tenaga dalam. Jadi kamu juga punya ilmu dalam ya? Pantai berhenti. Pantai. Pantai apa yang kau pegang itu? Dalam pertarungan ini, para ustadz sudah beberapa kali diserang, tetapi makhluk tersebut masih tegak berdiri. Kamu Alwiridan dan pengikutmu. Menyerah Rian.
Baiklah. Pergi salahkanlah. Akhirnya, makhluk tersebut dapat dikalahkan dan bisa diajak berkomunikasi. Makhluk tersebut mengaku namanya Pateh Seketi. Pateh Seketi. Siapa namanya? Pateh Seketi. Pateh Seketi. Lawas ini kamu sudah dah. Lumayan. Hah? Lumayan loh. Jadi kamu jaga di sini lah. Ya. Pernah ada kejadian apa? Ada dulu. Kejadian apa? Dulu Belanda pernah ke sini. Belanda penjajah pernah sini. Iya. Buat apa mereka sini? Dulu gambut ini tidak ada namanya. Dulu di sini adalah tempat yang subur untuk bertani, bersawah, Jadi tujuan mereka ke sini untuk apa? untuk mengambil pangan yang dihasilkan di sini. Maksudnya mengambil hasil tani sini. Ya, Lalu lalu di sini dijajah rakyat-rakyatnya, Kenapa Pak rakyatnya? dijadikan budak untuk mengambil hasil-hasil yang ada di sini. Terus kenapa Anda melawan saya? Anda saya baru aja. Saya penjaga sini. Anda, Aluridan, saya tahu. Saya mengerti. Karena nama saya mungkin didengar oleh kalian. Kamu membuat takut banyak orang. Pateh, selain Belanda, apakah ada penjajahan? Tidak ada, di sini cuma Belanda yang menjajah. lalu sejarah pulau ini kenapa? Kenapa jadikan Dan untuk orang yang pernah masuk ke dalam sini, kenapa nggak bisa keluar lagi? Karena dia orang jahat. Dan siapa yang orang jahat datang ke sini, akan saya tarik ke alam saya. Dan saya akan jadikan budak sampai mati. Jadi ada orang pendatang sini ya? sering sekali ya? Siapa yang gunakan ilmu jahat, akan saya tarik ke alam saya. Apakah benar di sini ada harta karun hingga masyarakat di sini ingin mengambil harta karun tersebut? Ada. Saya menyimpan. Dan itu dulu harta Belanda. Dan saya yang menyimpan. Dan para-para dulu yang setelah dijajah di sini. Para rakyat. Jadi harta itu engkau nyimpannya dan juga manusia yang dijajah di sini maksudnya, yang terdahulu itu dulu Iya. itu ya. Ia mengambil sepali. Oh begitu ya. Berarti Belanda dikalahkan ya? Iya. Siapa mengalahkannya? Waktu dulu ada seorang pemuda. Saat itu waktu penjajahan, anak muda itu lepas dari pengawasan Belanda dan dia kabur. Kabur kemana? Dan dia membuat terowongan dan dia membuat di sana untuk beribadah, untuk berdoa pada Allah. Dan di sana dia menghalwat, dan dari bangsa kami melihat dia dan mengelilingi dia. Kami kesian dengan dia karena dia, mamanya, abahnya dibunuh, disiksa oleh Belanda, dan adiknya yang berumur 16 tahun diperkosa hingga mati. Lalu dia kabur, masuk ke terowongan. Dia bikin terowongan, masuk ke dalam. Apa itu bukan Belanda terowongan itu? Enggak, dia tidak. Terowongannya di mana letaknya kalau dia tahu? Sudah hilang, terkubur oleh pohon-pohon yang ada di sini. Kalau boleh ulun tahu, nama pemuda itu siapa? Sukma Dinata.
Dan bangsa kami kesian melihat dia dan menolong dia. Tapi ada syaratnya. Waktu itu ketua kami yang bernama Saibul melihat dia dan menolong dia, tapi dengan satu syarat. Apa ini? Aku tidak tahu. Baik. Jadi ketua saya menawarkan 3 ilmu kesaktian. Yang pertama kepada anak muda Sukmadinata itu. Yang pertama, kebal terhadap pukulan, tamparan, cincang, kebal. Senjata Iya, terhadap senjata Belanda maksudnya. Yang kedua, dia tidak bisa dicincang. Tubuhnya akan kembali selagi darahnya masih menyentuh bumi. Dan ketiga, ilmu menghilang. Dia tidak bisa terlihat. Dengan diberikan janu kuning, dia pun tidak akan terlihat. Jadi dia tidak bisa mati seperti itu. Iya, betul. Lalu saat ini masih ada atau bagaimana? Kalau dia mati. Kenapa jadi? Karena dia manusia, bukan seperti kami makhluk jin yang umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Selain pemuda itu apakah ada pengikutnya? Tidak ada, cuma dia. Lalu dia diberi syarat oleh ketua kami. Syaratnya harus menikahi putrinya yang bernama Putri Dawai. Putri jin tersebut maksudnya? Iya, Maksudnya putri dari ketua bangsa kalian? iya, Berarti manusia menikah dengan jin? Iya. begitu? Apakah dia mau? lalu dia ditawarkan itu. Lalu dia mau. Dalam waktu 3 hari dia menjadi sakti. Setelah itu, dalam waktu 2 hari, Belanda mati satu persatu tanpa kepala, tanpa satupun yang tahu pembunuhnya. dia sendiri yang Jadi Belanda waktu itu terbunuh tapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Iya, dengan bantuan kami juga. Iya, dengan kami, karena kami membantunya. Dan kaptennya, Muller Smith pun terbunuh. Siapa itu? Siapa? Kapten Belanda, Siapa namanya? Muller Smith. Muller Smith. Lalu dia terbunuh. Dan Belanda pun kocar kacir. Pergi dari sini dan takut karena tempat ini disangka berhantu. Padahal pembunuhnya adalah Sukmadinata. Jadi maksud Anda Sukmadinata ini setelah itu menikah dengan Putri Dawai? Iya, dia menikah dan tinggal di alam kami. Apa dia punya anak? Dia punya anak. Anaknya 2. Siapa itu? Yang pertama, Abdi Pateh Permata Dinata. Yang kedua, Putri Jadi ada dua anak ya? Iya, Maksud Anda anaknya apa putra sama putri gitu? iya, Ada 2 anak, putra dan putri. iya. Yang putra siapa namanya? Pateh. Pateh Abdi Permata Dinata. Yang putri Suryati Permata Dinata. Dan kurun waktu Sukmadinata pun meninggal karena penyakitnya. Penyakit manusia. Tahu. Lalu yang anaknya tadi itu kan hasil perkawinan Iya. dari jin. Apakah dia Anaknya yang laki-laki kurun waktu juga kena penyakit dan dia meninggal juga. Yang laki-laki ya? Ya, Itu yang putri ya gitu? ya, putri pun menikah dengan bangsa kami juga. Sampai sekarang masih Dia menikah dengan Pateh Asmara. Betul. Namanya sangat bagus sekali Pateh seperti Anda itu. Karena kami bangsa Pateh. Maksud Pateh maksudnya apa ya? Apa Berarti- bertubuh besar sekali? Betul sekali kau, Andi. Dan Jadi kalian bersaksa gitu ya? betul. berarti di sini apakah selain ada Belanda datang ke sini, apakah ada kerajaan juga? Tidak ada. Karena kami menguasai sini. Itu terjadi tahun berapa kira-kira? 1860.
Maksudnya 1160. Iya, Itu jauh kerajaan apa ya? kerajaan Banjar. Siapa dulu pimpinnya? Pangeran Hidayatullah tidak memperhatikan tempat. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Pangeran sibuk juga dengan perang dengan Belanda tempat lain, sehingga di sini tidak diperhatikan lagi. Sampai sekarang. Lalu putrinya menikah, Maksudnya putri mana pulang? Yang menikah ini? yang anak tadi. Yang Permata Suryati itu ya? Ya, Suryati Permata Dinata tadi? Ya. Menikah dengan siapa lagi? Pateh Asmara, dan dia mempunyai anak. Wah, enak lagi. Iya, dia punya keturunan lagi. Siapa nama anak itu? Manis Sari. Manisari. Apa Manisari sekarang masih hidup? Ada di Dia menikah juga. Menikah juga? Menikah juga dengan bangsa kami, yaitu Pateh Tawalang, dan mempunyai 1 orang anak. Perempuan dan laki-laki. Kalian Kenapa dua kali? karena dia diizinkan hidup di alam manusia. karena diizinkan hidup di malam alam. Di mana di Sarang? Dia sekarang kuliah di Lampung Mangkuban. Siapa namanya? Kalian tuh belum tahu itu. Jadi kuliah di Unam sana. Iya, Dalam Banjarmasin. iya betul. Di alam manusia. Jadi Manusia dia apa? jin seperti itu. Dia manusia. Kok bisa manusia bukan itu? Dia kan keturunan manusia. Iya. Berarti gennya lebih banyak manusia gitu ya? Iya. Soalnya kalau gennya seperti kalian, kalian nggak mungkin muka seperti kalian. Gimana? Apa saya boleh bertemu dengan teman kalian lagi? Silahkan. Kalian ada penjaga, ada berapa orang? Ada dua. Ada dua tua di sini siapa? Ada di sana orang. Cari saja. Baik, terima kasih. Saya ingin ketemu teman Anda ini. Saya ingin keluar dari tempat teman saya. Berdua. Ada menyebut. Ya pemirsa alam sebelah tadi sudah kita Terjadi. lakukan mediasi ya Ustadz ya, dan dia menjelaskan tentang sejarahnya tapi belum terlalu Belum, jelas ya, iya. masih kisah sejarah tentang Keluarga silsilah mereka. mereka ya, dan saya masih juga penasaran sama Dini ya. Ya. Dan kita penasaran ini wujudnya seperti apa karena dia bilang ini adalah Pateh dan Iya. itu adalah Pateh itu keturunan raksasa. Itu maksudnya kayak gimana nih Ustaz? Jadi dia bilang tadi kan Pateh ya. Jadi memang saya pernah bertemu dulu ya waktu saya masih dalam tahap pelajaran ya. Itu saya pernah mengenal namanya Pateh. Jadi bangsa jin Pateh. Jin bangsa Pateh ini memang tubuhnya besar. Tapi juga mereka mempunyai kelebihan yang berbeda. Ada yang ahli ini. Oh tadi kan bertarung ya itu biasa ya, main biasa ya. Karena setiap kita pasti ada pertarungan itu udah biasa ya kan. Nah jadi tadi saat saya bertarung sama dia, saya lihat dari mata batin saya dia memegang di rantai gitu. Mau rantai itu sepertinya ada racun wisanya gitu. Itu sangat luar sekali. Dan juga saya padahal sempat mengena memukul dengan pedang aura saya. Itu namanya pedang nur dari Allah ya. Itu saya berhasil memotong dari kakinya, tapi anehnya itu tersambung lagi. Iya. Sepertinya tadi saya dengar ya, katanya Sukmadinata tadi ya. Katanya pemuda di sini yang pernah diberi oleh ketua Saibul ya. Itu darahnya bila terpotong selama darah itu masih menyentuh bumi itu Menyatu menyatu kembali. Berarti Ini sama ilmu ini pernah saya dengar dari cerita Jawa. Apa ya? Wawarontek mungkin ya. Wawarontek. Iya, saya pernah dengar itu. Jadi namanya wawarontek. Tapi ya kalau di Banjarmasin saya pernah dengar itu namanya adalah sambung nyawa. sambung nyawa. Iya. Berarti dia mempunyai ilmu untuk Iya, kalau penggal selama darahnya menyambungkan itu ya. menyentuh bumi itu sambung lagi gitu. Hidup lagi gitu. Bila kepala penggal itu terus sambung lagi. Dia bisa sambung Iya. lagi. Dan yang itu tadi yang untuk ketuanya apakah sampai sekarang masih ada nih Ustaz? Mungkin Ya, sekilas. mungkin kita coba ya untuk melakukan mediator lagi. Banyak lagi yang mungkin pertanyaan ya yang perlu kita tanyakan. Kenapa tempat ini. pohon ini kok masih
ada ya kan? Tempat ini tidak dijadikan sawah seperti di sebelah kanan kirinya Iya, mungkin. makanya itu perlu kita tahu juga. Dan juga saya juga mau tahu, katanya tadi terjadi pada kerajaan pada tahun pimpinannya Pangeran Hidayatullah. Katanya di sini tempat yang tidak diperhatikan, dan katanya juga Pangeran Hidayatullah sibuk berperang dengan Belanda di tempat lain. Iya, di tempat Sedangkan di sini dijajah Belanda dan semua bahan pangan di sini diambil oleh mereka ya. Wah, jadi ini kejam sekali. Ini sangat tidak manusiawi. Tidak Iya. manusiawi ya. Itu, Jadi ya. kita langsung saja ke mediator selanjutnya, yang kedua mungkin dari ketuanya sendiri ya. Iya. Kalau misalnya bisa ya Ustaz ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin kami terus, tetap di alam sebelah. Setelah tadi kita mendengar cerita dari Pateh seperti tentang zaman dulu, setelah ini akan kembali ada pertarungan sengit yang melibatkan tim alam sebelah. Dan kenapa pula Ustadz Alwiridan tersungkur jatuh?